kita bisa memahami kebijakan-kebijakan ekonomi makro berdasarkan role gameplay di Mobile Legends. Nah, ini pandangan saya. Jadi bagi teman-teman yang suka main Mobile Legends pasti tahu tentang posisi-posisi di lane Mobile Legends. Ada 5 ya, ada roamer, ada bot lane, ada jungler, ada mid lane, dan juga ada experience. Yang pertama, kebijakan untuk gold lane dulu. Kebijakan yang sesuai dengan gold lane itu apa? Sesuai dengan namanya, gold atau emas. Di sini pemain akan lebih cepat dapat koin berupa money ya. Nah, ini sesuai dengan kebijakan moneter. Ekonomi makro itu butuh koin, butuh uang untuk menjalankan perekonomian sebuah negara, untuk membiayai perekonomian sebuah negara, untuk menjalankan. Kemudian ada mid lane. Sebelum ke mid lane, saya ingin ke experience lane. Di experience lane itu pemain lebih cepat naik levelnya. Kebijakan apa yang bisa menggambarkan experience lane? Kebijakan fiskal. Di kebijakan fiskal itu memang ada kebijakan pajak, bea cukai, dan retribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan level para pelaku usaha yang tadinya usaha kecil menjadi usaha menengah menjadi usaha besar, dan membantu pengusaha untuk melakukan ekspansi sampai ekspor impor. Nah, itu. Kemudian mid lane ini kombinasi antara dua kebijakan fiskal dan moneter, di mana pemain di Mobile Legends di mid lane ini harus menjaga keseimbangan permainan. Jadi role-nya adalah peran dari kombinasi gold lane dan mid lane. Sama seperti kebijakan di sebuah negara, pemerintah itu perlu menyeimbangkan antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran serta kemiskinan. Kemudian ada jungler. Jungler itu kan dia membunuh monster-monster ya. Bahkan jungler itu bisa dengan sangat efektif, sangat kuat untuk membunuh lord dan turtle. Kebijakan apa yang sesuai dengan posisi jungler? Menurut saya kebijakan yang sesuai dengan posisi jungler adalah tenaga kerjaan. Karena di kebijakan ekonomi makro sebuah negara itu membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan peran yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada, untuk meningkatkan produktivitas, untuk memposisikan, untuk menambah kekuatan sebuah ekonomi negara melalui produktivitasnya. Seperti di jungler ini ya, kalau kita lebih banyak membunuh monster, kita akan semakin kuat. Apalagi kalau bisa membunuh lordnya bisa berada di pihak kita. Jadi sumber daya kita, pemain kita lebih banyak, ketambahan lord gitu kan. Nah, yang terakhir ini roaming. Posisi roamer itu seperti kebijakan subsidi pemerintah. Nah, pemain yang berada di posisi roaming itu tujuannya adalah membantu seluruh pemain yang berada di posisi-posisi sebelumnya, jungler, mid lane, sama experience, gold lane. Dia muter ya kan, seperti kebijakan pemerintah tentang subsidi. Nah, pemerintah akan mensubsidi sektor yang perlu dibantu untuk menjaga posisi dan memperkuat posisi tersebut, memperkuat perekonomian pada sektor tersebut. Misalnya sektor pangan, ketika sebuah negara sedang mengalami krisis pangan atau harga-harga pangan sedang naik, maka pemerintah akan hadir di sana untuk mensubsidi pangan. Sektor bahan bakar itu dibutuhkan banyak orang, kemudian juga sedang tidak stabil harga bahan bakar dunia. Pemerintah akan mensubsidi, termasuk pertanian dan sektor-sektor yang lain. Di situ mirip sekali dengan peran roamer. Nah, itu 5 posisi di Mobile Legends yang bisa kita jadikan sudut pandang yang unik untuk memahami ekonomi makro dalam konteks kebijakan-kebijakannya. Semoga bisa menambah semangat teman-teman untuk belajar. Keep following, keep learning.